Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang menjawab salam saya. Baik, pada pertemuan kedua, ya seperti biasa ya sebelum kita mulai ya, mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa, pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat tentunya ya buat teman-teman semuanya. Kita berdoa dulu di dalam hati sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, pertemuan kedua. Di pertemuan kedua, teman-teman boleh dibuka slide-nya masing-masing ya. Slide-nya boleh dibuka masing-masing, karena saya share screen-nya hanya di Visual Studio Code-nya. Jadi sambil menyimak nanti ya, saya coba sambil jelaskan. Saya coba share screen Visual Studio Code-nya, biar nanti bisa langsung teman-teman juga buka slide dan buka Visual Studio. Sudah terlihat untuk Visual Studio Code-nya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Di sini sebenarnya saya kan ngajar 2 kelas ya, lumayan 2 kelas. Ada kelas 1D dan 1F. Jadi ada banyak file di sini tentunya. Oke, baik. Sebelum nanti kita praktek, saya coba di slide-nya. Kalau teman-teman perhatikan di slide itu ada yang namanya sintak dasar dari Python ya. Sintak dasar itu apa sih gitu kan? Kalau misalkan kita coba artikan atau misalkan kita pahami bahwa sintak dasar itu yang paling mendasar gitu ya. Yang paling awal kita harus mengetahui dari bahasa pemrograman Python. Kalau sintak, Pak, sintak gitu kan, kenapa sih disebut sintak gitu kan? Karena ya biasa gitu kan, orang-orang programmer itu biasa sebut sintak atau bisa juga disebut dengan code atau coding ya, seperti itu. Python yang memang sudah dijelaskan di pertemuan pertama bahwa di Python itu sintaknya itu sangat mudah dimengerti, sangat mudah dipahami, dan sangat mudah untuk dituliskan ya. Kemudian ada yang disebut dengan statement. Nah, contoh nih, statement nih. Contoh kemarin yang kita buat mungkin ya statementnya. Contoh, misalkan saya buatkan satu file. Filenya misalkan atau perintah ya. Misalkan saya kasih nama filenya perintah.py seperti ini. Contoh, misalkan saya kasih A sama dengan 1, yang memang sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Berarti di sini adalah sebuah pernyataan ya. Ini distatementkan bahwa A itu memiliki nilainya 1. Kalau saya kasih nilainya 10, berarti A-nya ini memiliki nilai berapa? 10 ya. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya saya berikan seperti ini, misalkan nilai 920 misalkan seperti ini. Artinya variabelnya apa di sini? Ada variabel nih nilai. Kemudian ada value-nya, nilainya itu berisi 20 ya. Nah, ini pengertian dari statement ya, pernyataannya ya. Pernyataan sederhana dari Python. Kemudian selanjutnya ada statement-nya itu multibaris. Multibaris itu berarti lebih dari 1 baris. Contoh nih statement multibaris, misalkan saya punya bulan, misalkan seperti ini, saya kasih bulan. Biasanya bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, misalkan seperti ini, Januari, kemudian saya coba kasih di sini, Februari, misalkan ya. Kemudian yang terakhir mungkin saya buat Desember mungkin seperti ini ya, walaupun memang ada 12 bulan. Oke, di sini kalau kita perhatikan, bulan ini variabel. Kemudian, Pak, kenapa kok pakai kurung seperti ini, Pak? Nah, ini yang disebut dengan nilainya itu, stringnya itu banyak atau dibuatkan sebuah list ya. Jadi nanti ada 1, 2, 3, nah itu dalam bentuk list. Kalau misalkan nanti
tampilan atau hasil cetaknya itu berbentuk list, nah kita buatkan menggunakan ini, apa namanya, kurung seperti ini ya. Kemudian misalkan kita coba cetak, jadi harus diingat bahwa di Python itu perintah cetak itu apa? Print ya. Print, kalau kita gampang seperti ini, kalau kita mau mencetak dokumen, berarti kita harus apa? Ya harus di print ya, seperti itu. Misalkan berarti ini yang dipanggil adalah variabel tadi ya, bulan ya, langsung cetak saja seperti ini. Kita coba run. Sudah tampil? Terlihat? Sudah, Pak. Sudah, baik ya. Kalau seandainya suaranya putus-putus, mohon disampaikan ya, takutnya jaringannya terkendala jaringan seperti itu. Baik, ini yang disebut dengan statement multibaris ya, banyak seperti ini ya. Jadi lebih dari satu baris. Mungkin kalau misalkan di enter ke bawah, misalkan nih, enter ke bawah kira-kira jadinya seperti apa. Misalkan ditambahkan di sini Maret misalkan seperti ini. Kemudian April. Kemudian Mei misalkan ya seperti ini. Nah, kita coba. Saya coba jalankan di sini. Saya clear dulu. Kemudian saya coba running. Nah, seperti ini ya. Semua ya. Baik. Yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan indentasi ya. Mohon maaf, saya terlempar sepertinya dari Zoom, betul ya? Ya, Pak. Iya, jaringan berarti ya. Jaringannya Ya. ya seperti itu. Baik, saya coba lanjutkan ya, Nak. Saya coba lanjutkan di sini. Saya coba lanjutkan di share screen. Oke, kita masuk di slide selanjutnya, yaitu ada indentasi ya. Kalau misalkan kita lihat indentasi, di slide-nya itu kalau teman-teman lihat bahwa indentasi itu seperti memberikan blok kode. Nah, contoh sederhananya kita coba buatkan misalkan di sini ya. Namanya indentasi underscore kelas 12 1F, betul ya? 1F. Iya, Pak. Oke. Boleh nih teman-teman sambil mengikuti ya. Pak, saya boleh sambil mengikuti? Boleh. Kalau seandainya Pak terlalu cepat, boleh langsung komentar saja ya. Ilham atau Nurwidia atau Muhammad Ridwan dan teman-teman yang lainnya seperti itu. Indentasi. Baik, misalkan contohnya di sini ada if nih. If misalkan nilainya lebih kecil sama dengan 5, misalkan seperti ini. Titik 2. Nah, kemudian kita coba print. Cetak nih. Kalau misalkan lebih kecil dari 5, maka lulus. Kemudian kita coba print. Kemudian nilainya bagus, misalkan ya, nilainya bagus. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita coba tambahkan else. Nah, else-nya di sini ya, misalkan else di sini. Kemudian kita coba print. Yang kedua yaitu misalkan nilainya jelek misalnya. Kemudian print. Kemudian maaf, ini terbalik ya. Ini harusnya misalkan tidak lulus. Nah, tidak lulus, kemudian yang ini misalkan nilainya jelek misalkan. Nilai jelek seperti ini. Baik.
Kita coba ya, kita coba. Nah, kita coba praktekkan yang dimaksud dengan indentasi. Ya, baik. Misalkan saya coba dijalankan seperti ini. Baik. Hasilnya seperti apa? Ada yang error, betul ya? Tidak bisa terpanggil ya? Iya Pak, ada error. Iya. Iya, Pak. Coba diperhatikan di sini ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini ada nilai is not defined. Nah, pesannya name errornya seperti ini. Jadi bahwa nilainya itu tidak ditemukan. Nilai is not defined. Nah, berarti itu tidak ditemukan. Nah, caranya bagaimana? Artinya kita harus memperkenalkan di sini. Nah, nilai gitu kan. Variabel apa? Berarti variabel nilai gitu kan. Variabel nilai. Misalkan nilainya ini saya kasih 4 seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, kita coba jalankan misalkan ya. Saya coba clear dulu. Kemudian saya coba jalankan. Hasilnya apa? Hasilnya lulus dengan nilainya bagus ya. Ada yang bisa jawab kenapa hasilnya lulus dan nilainya bagus? Nurwidia mungkin sudah bersiap-siap untuk menjawab. Di-unmute dulu, Nur. Soalnya ada itunya Pak, ada keterangannya. Ada keterangan apa? Nilainya? Ya, nilai variabel ini. Ya, betul. Jadi, nilai 94-nya itu. Iya. Di sini variabel nilainya itu nilainya 4, betul ya? Nih, kalau kita baca, bisa seperti ini. Nilai, misalkan 4 lebih kecil sama dengan 5, betul? Betul tidak? 4 Ya, lebih Pak. kecil, betul. Kalau misalkan Betul, 4, Pak. ya. Kalau 4 lebih kecil dari 5, maka dia akan menjalankan nih perintahnya ini. Perintah cetak lulus. Iya, seperti itu. Jadi logikanya dibaca logika yang pertama dulu nih. Nilai lebih kecil sama dengan 5. Nilainya tadi berapa? Dikasih nih apa value-nya berapa? Variabel nilai itu nilainya berapa? 4 ya. 4. Nah, kemudian 4 lebih kecil Ya. sama dengan 5. Kalau memang 4 lebih kecil dari 5, maka cetak. Print gitu kan. Print lulus dan print nilainya bagus seperti itu. Kemudian bagaimana Pak kalau seandainya saya berikan nilainya di sini 10 seperti ini. Nilai variabelnya diberikan 10. Ya, jadi variabel nilai memiliki nilainya 10. Kita coba ya. Nah, nilai hasilnya apa? Tidak lulus dan nilainya apa? Jelek ya. Nah, ini karena dia membaca statement yang kedua. Kita baca, if misalkan jika nilai, nah nilainya berapa? 10, betul? 10. Jika 10 lebih kecil sama dengan 5, betul tidak logikanya? 10 lebih kecil sama dengan 5? Enggak. Berarti kalau enggak, dia harusnya membaca perintah yang kedua ya. Statement yang kedua yaitu tidak lulus dan nilainya jelek gitu kan. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjut. Baik, sepertinya sudah paham ya. Sepertinya sudah paham, silakan ya teman-teman sambil ngetik mungkin ya. Kemudian Pak indentasinya di mana gitu kan. Nah, kita coba indentasi itu kan secara pengertian tadi kan sebuah blok ya. Jadi memberikan blok dari baris code-nya. Ini yang disebut indentasi ini dari if ke else kemudian sampai berhenti sini ini yang disebut indentasi. Contoh misalkan saya kasih spasi seperti ini, misalkan ada yang terlihat beda di tampilan visual code-nya? Ada yang terlihat beda, betul? Halo, Ilham, mungkin Ridwan, yang lain boleh komunikasi? Enggak ada yang beda, Pak. Oke, Widya, ada yang beda tidak di sini? Dari sini Iya. Iya, kita perhatikan ya, baik.
Widya, di sini kalau misalkan saya berikan spasi di sini, ya tadi kan posisinya seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Kemudian saya berikan spasi misalkan nih di bagian sini. Ada yang berbeda tentu? Iya, di sini. Dilihat Ya. filenya, nama filenya berubah menjadi merah. Nah, ini artinya bahwa ada kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan indentasi. Artinya kita tidak boleh menambahkan, kalau dia di Visual Code itu kan dia sudah memberikan indentasi. Di Python itu sudah memberikan indentasi ya. Nah, tentunya kita tidak boleh menambahkan, Pak, saya tambahkan spasi, Pak, biar menjorok misalkan ke sebelah kanan. Jangan, karena ini udah aturannya seperti itu. Jadi biarkan saja dia seperti ini. Seperti itu ya pemahaman, biar gampang kita memahaminya. Jadi indentasi itu memberikan blok pada code ya, atau memberikan blok pada sintak. Baik, saya coba lanjut di selanjutnya ya. Selanjutnya ada tanda kutip ya. Kalau teman-teman lihat di slide-nya masing-masing, di situ ada tanda kutip pada Python. Tanda kutip pada Python itu ada tanda kutipnya 1, 2, dan 3. Baik, kita coba. Misalkan kita buatkan file baru di sini, file baru tanda kutip misalkan ya, tanda underscore kutip. Nah, tanda kutip misalkan kutip, kemudian underscore kelasnya 12.1f misalkan seperti titik p. Baik, kita akan coba belajar tanda kutip ya. Tanda kutip di Python, tanda kutip ya. Tanda kutipnya itu ada 3 jenis, ada kutip 1, kutip 2, dan kutip 3. Untuk kutip 1, misalnya, saya berikan contoh kata mungkin seperti ini ya. Nah, kata misalkan kuliah misalnya, ini kan kata ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut kalimat, mungkin ya saya berikan kalimat. Variabel kalimat memiliki nilainya misalkan kuliah BSI aja. Nah, ini kan kalimat ya. Kalimat itu kan lebih dari 2 kata ya, lebih dari 1 kata ya, Mas. Kemudian ada yang disebut dengan paragraf. Misalkan saya buatkan paragraf. Paragraf seperti ini. Kemudian paragraf di sini berarti kalau paragraf itu diberikan kutipnya itu sebanyak 3. Nah, kutipnya harus 3 nih, 1, 2, 3 gitu kan. Kalau udah 1, 2, 3, kemudian kita enter ke bawah. Misalkan saya kuliah di UBSI misalkan ya. Kemudian saya pindah ke bawah, kampus Kabupaten Karawang misalkan ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk memanggil, seperti biasa untuk mencetak ya, kita panggil, berarti variabelnya yang kita panggil, betul ya? Variabel kata, kemudian kita panggil variabel kalimatnya gitu kan. Maaf, iya betul ya. Kalimat, kemudian yang selanjutnya kita coba panggil di sini variabel paragraf. Nah, seperti ini. Kita akan coba lihat perbedaannya ya. Perbedaannya seperti apa antara kata, kemudian kalimat, dan paragraf. Tentunya di sini kan kita akan membedakan kutip 1, kemudian kutip 2, dan kutip 3 ya. Seperti itu. 3 kali ya. Baik, dijalankan kalau sudah teman-teman membuat perintah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan kata, kemudian kalimat, dan ada paragraf. Kutip 1, Pak, kita kapan sih kalau menggunakan kutip 1, kutip 2, dan kutipnya 3? Kapan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu kan. Kutip 1 berarti teman-teman hanya bisa menampung variabelnya itu hanya 1 kata, mungkin seperti itu ya. Kutip 2 mungkin bisa berbentuknya kalimat. Kalau misalkan Pak banyak saya Pak nanti di isian di Python-nya itu ada banyak mungkin ya Pak. Berarti teman-teman pakai kutip 2-nya 3 kali. Seperti itu. Ya. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Belum sepertinya ya. Baik, di sini misalkan Pak, di sini tidak terlalu terlihat Pak untuk apa perubahan dari paragraf mungkin ya Pak. Ini kok masih ini ya. Kita coba ya. Misalkan saya buatkan variabel A. Variabel A
Ya, saya coba buatkan variabel garis deh ya, biar lebih mudah. Variabel garis saya coba buat di sini. Garis seperti ini misalkan. Nah, misalkan saya buat variabel garis seperti ini. Kemudian saya panggil nih di sini print. Saya panggil garis. Saya pengen ada frame gitu kan. Pengen ada pemisah ya, biar kita lebih terlihat. Saya coba panggil juga di sini garis nih, seperti ini. Oke. Kalau sudah, saya coba jalankan. Nah, ini akan lebih terlihat beda ya, tentunya paragraf. Paragraf berarti dia dari apa? Lebih dari satu baris gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan paragraf. Baik, yang selanjutnya kalau dilihat dari slide-nya gitu kan. Dari slide yang selanjutnya itu kita coba ada pembahasan terkait dengan komentar ya. Komentar. Komentar itu apa sih Pak gitu kan? Komentar itu biasanya digunakan oleh programmer untuk mengingat sesuatu. Jadi memberikan catatan lah, memberikan catatan dalam source code-nya, memberikan apa ya, biar tidak lupa gitu kan. Jadi dia tahu nih di baris ini codingnya untuk misalkan memanggil, nah dia berikan catatan gitu kan, atau komentar lah bahasa gampangnya. Nah komentar ini ada yang disebut dengan komentar satu baris, atau ada komentar yang lebih dari satu baris gitu kan. Kita coba misalkan, silakan dibuat filenya komentar underscore 12 1F ya. 1F titik PY seperti ini. Saya clear dulu di sini. Baik, sudah ya. Komentar yang pertama itu komentar satu baris. Tandanya itu diberikan dengan tanda tagar ya, tagar ya. Tagarnya atau hashtag lah gampangnya. Tagar untuk komentar satu baris. Misalkan di sini saya adalah mahasiswa UBSI kampus Karawang seperti ini. Kemudian misalkan saya coba di sini saya sedang belajar Python. Oke. Oke, sebelum saya jalankan, sebelum saya running, saya coba bertanya dulu nih sama siapa ya di sini coba. Ada, wah udah bertambah ya, ada 10 berarti ada 9. Saya coba tanya sama Nabila. Nabila, bisa diaktifkan dulu mungkin ya untuk suaranya. Baik, Nabila, saya ingin bertanya di sini. Kira-kira ini yang akan tampil bagian yang mana? Kalimat yang mana? Mungkin yang print. Yang print, baik. Kemudian saya coba bertanya kepada Ripki. Halo Ripki. Ripki boleh di-unmute? Iya, Pak. Iya, Ripki, ini yang tampil yang mana kalimatnya? Kalimat yang saya sedang belajar Python. Oke, alasannya kenapa Rip? Karena di depannya ada print ini, Pak. Oke, yang Perintah saya print. adalah mahasiswa UBSI tidak tampil? Enggak, Pak. Kenapa alasannya tidak tampil? Karena dia komentar. Ya. Seperti itu ya, baik. Iya, Pak. Kita coba jalankan. Nah, jadi komentar, kita tulis komentar sebanyak apapun di interpret ya, atau di tempat kita menuliskan code. Kalau yang disebut komentar berarti dia tidak akan terpanggil gitu kan. Dia tidak akan dipanggil, dia tidak akan dijalankan oleh interpretnya, sehingga tidak akan tampil di sini. Ya, kemudian yang selanjutnya
Ini yang sebut komentar satu baris ya. Misalkan di sini saya kasih keterangan komentar satu baris. Seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya misal komentarnya lebih dari satu baris. Komentar lebih dari satu baris itu menggunakan titik 3 ya. Titik satunya 3 kali. Contoh misalkan di sini yang saya buatkan. Ini adalah komentar multi baris, mungkin ya gampangnya seperti ini, multi baris ya, lebih dari satu baris. Kemudian saya coba sini, saya sedang belajar Python di kampus UBSI Karawang. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya coba di sini kasih garis ya, biar terlihat. Saya buatkan variabel dulu di sini, variabel garis mungkin ya, teman-teman, biar nanti gampang. Garis. Seperti ini misalkan ya, biar saya bisa panggil dengan mudah. Garis. Saya cetak. Print. Saya panggil variabel garisnya. Oke. Nah, misalkan saya buatkan nih di sini di bawah. Saya cetak misalkan ya seperti ini. Print. Saya adalah programmer handal. Amin ya. Amin, gitu kan? Amin. Amin ya. Tuh, Ilham aminnya kenceng nih, Ilham ini ya. Oke. Di sini kalau kita perhatikan ada komentar yang ini multibaris. Sudah pasti Pak, yang namanya komentar pasti tidak akan tampil ya. Nah, kita coba buktikan saja gitu kan. Kalau misalnya kita penasaran, kita coba buktikan, jalankan. Betul ya? Kalau yang saya sedang belajar Python ini memang dari atas ya, sudah pasti dia tampil karena ada perintahnya, perintah untuk mencetak. Kemudian garis ini saya panggil, kemudian ada yang kalimat yang selanjutnya, ini saya adalah programmer handal. Amin ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita berdiskusi saja ya. Nur Widya sepertinya sudah paham. Ya, sudah Nur. Lili? Lili dari tadi sudah paham? Sudah, Pak. Pak mau nanya. Boleh, silakan. Berarti itu yang pertamanya harus ada kata print gitu ya, Pak? Betul. Jadi kita coba pelan-pelan ya belajarnya ya. Makanya saya minta untuk Zoom itu karena ini praktikum, apalagi ini dasar ya sebagai dasar. Jadi perintah print itu untuk menampilkan. Jadi kita ingat ya, kalau kita mau menampilkan kalimat seperti ini, saya adalah programmer handal, berarti kita harus pakai nih print gitu kan. Saya adalah programmer handal, amin. Kemudian Pak, itu garis kok bisa ya Pak? Satu kali buat, tapi Bapak bisa panggil di mana-mana. Contoh, misalkan saya panggil di sini nih. Saya cetak lagi gitu kan, biar saya tidak usah ngetik lagi seperti ini. Jadi saya cukup gitu kan. Cukup saya panggil variabelnya saja. Variabel apa? Variabel garis yang sudah dibuat. Contoh misalkan saya jalankan ya. Nah, dia tampil seperti ini kan. Nah, ini artinya bahwa kita juga pada saat membuat sebuah program, kita harus lebih efektif dan efisien. Artinya tidak terlalu boros ya dalam penggunaan baris code seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Selain Lili, Asep mau nanya, Asep. Sepertinya Asep sudah paham, Asep. Karena setelah ini saya coba latihan ya kalau misalnya sudah paham.
Baik, belum berarti ya. Kita coba lanjutkan materinya saja. Yang selanjutnya ada variabel dan tipe data Python ya, seperti itu. Kalau misalkan dilihat, teman-teman slide-nya di situ ada variabel. Variabel adalah lokasi di mana ya, lokasi penyimpanan. Jadi pemberi nilai dari variabel itu sendiri. Baik, gampangnya kita coba langsung di Python-nya ya. Silakan dibuat. Yang pertama variabel. Tipe data variabel mungkin sepertinya tipe data variabel ya, variabel. Underscore 12 1F ya. 1F titik PY. Oke. Sudah dibuat seperti ini? Kalau sudah, Udah, kita Pak. kan, ya baik. Kalau sudah, saya punya yang namanya variabelnya misalkan nilai 1 nih. Nilai 1. Ini disebut dengan variabel. Kemudian ada sama dengan ini operan. Atau jadi menghubungkan antara variabel dengan nilai aslinya. Nilai variabelnya itu berapa? Misalkan nilai 1 saya berikan 10 seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian nilai 2 misalkan. Nilai underscore 2 nih. Saya kasih nilainya 20 misalkan. Seperti ini ya. Oke. Nilai 1, nilai 2. Jadi sini ada nilai 1 dan ada nilai 2. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih Pak kita untuk membuat sebuah nilai dan variabel gitu kan, memberikan contoh nilai dan variabel. Di slide selanjutnya itu ada yang disebut dengan variabel, kemudian tipe data ya. Kalau misalkan kita lihat, misalkan kita mau mengecek nih, di sini ada nilainya itu 1, nilainya itu 10 ya, nilainya 10, kemudian nilai 20. Kira-kira ini tipe datanya apa gitu kan? Kita coba cetaknya di sini ya. Kita coba print. Kemudian kita coba tipe datanya apa sih ini gitu kan. Nah, kita pengen tahu tipe datanya apa gitu kan. Kita panggil nih nilai 1 gitu. Nah, kita coba panggil. Kita belajar tipe data ya. Variabel saya yakin teman-teman sudah paham. Kita coba belajar dari tipe datanya. Saya punya 2 variabel, yang nilainya pertama 10, yang kedua itu nilainya 20. Kita mau cek ini nilai 1 ini, yang nilainya 10 ini, itu tipe datanya apa gitu kan. Yang kedua tipe datanya apa. Kita langsung cek saja, misalkan seperti ini. Type ya, ini untuk mengecek type ini, tipe ini untuk mengecek bahwa kita pengen tahu tipe datanya apa gitu kan. Tinggal kita panggil variabelnya. Nah, variabel 2. Variabel nilai 2. Baik, kita coba jalankan mungkin ya. Kita coba jalankan. Pak, tipe datanya sama. Ya, betul ya. Apa tipe datanya ini? Integer, Pak. Integer, betul ya. Tipe datanya integer. Karena dia nilainya itu bilangan? Bilangan bulat. Baik, bilangan bulat. Bilangan ya. bulat. Baik, bilangan bulat. Kita langsung kasih komentar nih di sini untuk mengingat mungkin ya teman-teman nanti untuk belajar. Di sini misalkan yang pertama integer int atau integer, pemanggilannya mungkin penyebutannya adalah tipe data bilangan bulat. Kalau bulat itu berarti tidak ada koma-koma, pokoknya bulat aja. 1000 ya 1000, tidak ada 1000,5 misalnya seperti itu. Kemudian Pak, kita variabel yang kedua, nilai 2 ini kita coba tambahkan misalkan 20,5 ya. Kita coba jalankan sekarang. Nah, kita lihat di sini ada apa nama variabelnya? Tipe datanya maaf, tipe datanya float. Kita langsung kasih komentar di sini. Oke, kita kasih komentar satu baris saja. Float ya, seperti ini adalah tipe data bilangan pecahan ya. Artinya dia desimal ya, seperti itu ya. Ada koma, nah itu float.
Seperti itu ya. Kita sudah sampai di tipe data. Yang selanjutnya, misalkan nih, saya punya nilai 3, misalkan nilai 3 nih. Nilai 3 ini, maaf, sebentar. Nilai underscore 3 sama dengan, misalkan ya, saya kasih namanya boolean misalkan ya. Seperti ini ya. Nah, pemanggilannya seperti ini. Boolean. Boolean itu berarti tipe datanya. Kalau misalkan kita lihat di slide, teman-teman ya, ada yang disebut dengan tipe data boolean. Hasilnya apa sih Pak boolean itu? Hasilnya itu antara benar atau salah, gitu kan? True or false. Betul ya? Kalau dilihat di slide nomor 8, ya true or false. Nilainya benar atau salah. Jadi nanti kita bermain logika benar atau salah, seperti itu ya. Baik. Kita coba misalkan nilainya boolean di sini saya kasih nilainya false, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba nih tipenya apa sih misalkan gitu kan? Tipenya apa sih misalkan ya? Berarti variabelnya apa nih? Variabel nilai 3 ya. Nilai 3. Nih. Misalkan kita coba jalankan. Nah, betul ya. Nama tipe datanya itu bool ya, boolean maksudnya ya. Jangan dieja, ini bool ya, boolean. Boolean ini tipe data yang hasilnya true or false ya. Misalkan saya ganti ini di sini saya punya nilainya hasil dari variabel ini true seperti ini misalkan ya. Nah, kemudian saya coba clear dulu di sini biar tidak terlalu pusing lihatnya. Nah, ini ya, sama saja ya. Oke. Ini tipe data ya. Kemudian yang selanjutnya di materi pada pertemuan hari ini ya, teman-teman semuanya. Jadi ada yang disebut dengan input dan output pada Python. Ya, kita coba belajar input dan output pada Python. Kita coba buatkan file baru. Namanya input underscore output ya. Underscore output ya, underscore 12.1f misalnya, 12.1f seperti ini. Titik py misalkan .py. Baik. Sudah ya? Selanjutnya kita coba perhatikan kalau di slide nomor 10 atau halaman 10 itu ada yang disebut dengan input dan ada yang disebut dengan output ya. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan bahwa inputan itu, ya inputan, berarti kalau misalkan kita mau menginput, itu kita harus menambahkan yang namanya perintah input. Contoh, gampangnya seperti inilah. Misalkan Pak, ada tampilan, misalkan di sini, saya kasih komentar, misalkan belajar input output pada Python. Misalkan ya, seperti ini. Selanjutnya, misalkan teman-teman diminta untuk menampilkan data diri, Ya sudah, tampilkan saja dulu perintah untuk menampilkan apa? Untuk mencetak, print ya. Baik, misalkan print di sini ada saya buatkan misalkan data diri, misalkannya data diri mahasiswa seperti ini. Kemudian saya coba buatkan di sini ada masukan, bukan masukan ya, NIM misalkan di sini NIM Anda. Kemudian saya coba print lagi. Setelah NIM tambahkan nama ya, mungkin ya nama lengkap ya. Nama lengkap Anda. Kemudian saya coba tampilkan lagi di sini alamat. Nah, program studi mungkin ya, program studinya di mana? Misalkan program studi. Kemudian tambahkan lagi misalkan print kelas Pak, belum tambahkan ya, kelasnya kelas apa?
Oke, selanjutnya setelah kelas, misalkan ditambahkan, Pak saya mau menambahkan nomor handphone, boleh. Tapi tambahkan alamat dulu mungkin ya, alamat di sini ya, alamatnya di mana. Selanjutnya Pak saya mau menambahkan di sini untuk apa namanya, nomor handphone yang tadi ya, nomor atau kontak person ya, atau kontak person misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah output ya. Sedangkan di pertemuan slide yang terakhir itu kita belajar input dan output. Baik, kita coba cetak dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Baik, kita coba buat lebih rapi, kita coba kasih garis mungkin. Pak, variabel garis lagi, Pak. Ya, kita coba menggunakan variabel garis. Bisa nggak sih, Pak, sebenarnya garis itu variabelnya dirubah? Bisa, misalkan saya pakai nama saya, misalkan seperti ini. Hasan, misalkan. Ini isinya adalah garis, misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk manggil data diri mungkin ya seperti ini. Misalkan saya coba panggil di sini gitu kan, biar gampang. Saya nggak usah ngetik garis gitu kan. Kalau ada 5 kan lumayan ya kita ngetik ya. Kemudian misalkan saya berikan di sini, saya panggil. Kemudian saya panggil garis seperti ini. Maaf, bukan garis ya, harusnya Hasan ya, seperti ini. Kalau garis dia pasti tuh bingung dia mau membaca apa gitu kan. Iya, Hasan di sini ya. Baik. Selanjutnya kita coba tampilkan dulu mungkin ya biar nah, ini lebih rapi Pak. Iya, lebih rapi seperti ini, lebih terlihat ya data diri mahasiswa. Selanjutnya Pak, bagaimana? Selanjutnya itu kita akan mencoba Pak, kita minta misalkan kita bisa nggak sih Pak nginputin NIM, kemudian tampil di sini NIM saya yang telah diinput tampil, kemudian nama yang diinput tampil. Nah, kita coba ya di sini ya. Selanjutnya kita coba di sini perintahnya yaitu perintah input ya. Perintahnya kita ingat nih, perintah input. Yang harus dicetak pertama apa? NIM ya. Baik, kita berikan misalkan variabelnya NIM. Variabel NIM sama dengan input misalkan seperti ini ya. Kemudian di sini masukkan misalkan NIM Anda seperti ini ya. Masukkan NIM Anda. Silakan ya nanti masukkan NIM Anda. Kemudian misalkan saya satu-satu nih, masukkan NIM. Kemudian setelah masukkan NIM, Pak, lalu bagaimana gitu kan? Hasilnya belum terlihat gitu kan. Iya, memang belum terlihat. Contoh, kita coba dulu ya. Kita coba jalankan. Nah, kalau kita perhatikan di bawah ini, yang tampil tidak sama seperti yang tadi yang di atas ya. Ada NIM Anda, nama lengkap, prodi, kemudian kelas, alamat, kontak person. Betul ya? Kenapa? Betul. Ya, kenapa? Karena di sini kita sudah menggunakan perintah input. Nah, artinya kita harus input dulu nih. Kita input misalkan nih, misalnya 1, 2, 21, 33, 44. Kemudian di enter, gitu kan. Hasilnya Pak nggak tampil gitu kan Pak. Yang tampil malah ini Pak, data diri. Ini hanya frame saja Pak yang tampil. Caranya bagaimana? Berarti kita harus panggil gitu kan. Jadi kita harus panggil. Panggil apa? Panggil hasil inputannya tadi. Nah, cara memanggilnya yaitu tinggal tambahkan plus. Gitu ya. Kemudian tipe datanya apa? Nah, string ya. Tipe datanya string. Kemudian apa gitu kan, tipe data string itu yang mana gitu kan, variabelnya di sini ada variabel Hasan, kemudian variabel NIM. Berarti karena ini mau ditampilkan NIM, berarti kita panggil NIM seperti ini. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, Pak, belum ada yang ditanyakan. Kita coba lanjut. Kita coba input ya. Tidak terlihat ya. Saya coba hapus dulu mungkin ya. Seperti ini. Kemudian saya coba jalankan kembali. Nah, masukkan nih, misal 12, 21, 33, 45. Kemudian di enter. Sekarang mulai tampil, betul ya? NIM-nya ada, Pak. Ya, NIM-nya ada. Seperti ini. 12, 21, 33, 45. Tapi, Pak, kok nama saya belum
tampil, kemudian program tadi belum tampil. Iya, belum tampil karena belum apa? Belum Input. di-input. Betul sekali ya Ridwan ya. Teman-teman tidak usah ragu kalau misalkan mau ikut menjawab, boleh di-unmute misalnya seperti itu. Berarti PR-nya apa? PR-nya kita harus menambahkan di sini variabel nama. Kita mau menampilkan. Pak, boleh nggak sih Pak variabelnya kita rubah, nggak ngikutin sama Bapak? Silakan, misalkan NM, misalkan seperti ini. Biar simpel gitu Pak, ya silakan. Yang penting teman-teman hafal gitu ya, ingat variabelnya tuh NM. Jadi pada panggil berarti NM. Input nih, NM-nya input dong gitu kan. Apa sih yang diinput? Masukkan, misalkan. Masukkan nama Anda, misalkan. Seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada program study ya. Program study berarti saya kasih namanya prodi mungkin ya, lebih gampang variabelnya. Kemudian input. Kemudian masukkan program study. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas ya. Baik kelas mungkin saya kasih variabel namanya kelas. Input. Masukkan kelas. Kemudian yang selanjutnya itu alamat ya. Misalkan saya variabelnya tetap alamat lah ya. Biar mudah mungkin ya seperti itu teman-teman. Kemudian masukkan dong alamatnya. Masukkan alamat. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada kontak person, Pak. Kontak person. Oh, baik, kontak lah ya. Seperti ini gampangnya. Input. Kemudian kita coba masukkan kontaknya dong, gitu kan. Kontaknya dong. Misalkan nih seperti ini. Kemudian yang terakhir, sudah ya berarti ya? Sudah cukup. PR-nya apa? Berarti yang selanjutnya kita panggil nih dari masing-masing ini. Variabelnya. Variabel berarti di sini kalau kita lihat nama ini variabelnya string ya. Betul tidak? STR. Iya. Betul, Pak. Ya, string itu kumpulan dari karakter. Kumpulan dari karakter artinya apa? Bahwa karakternya itu lebih dari satu ya. Misalkan Eka misalkan. Nah, Eka itu string ya. Karena apa? Karena ada 3 karakter. Ada karakter E, ada karakter K, dan ada karakter A ya seperti itu. Berarti kita tinggal panggil saja di sini plus berarti STR nih. Kita langsung tahu oh ini yang mau tampil adalah karakter gitu kan. Berarti kita harus tambahkan STR string ya, maaf. String STR seperti ini. Kemudian panggil plus STR, kemudian panggil nih. Yang punya string ini siapa sih gitu kan? Nah, variabelnya tadi. Variabel apa? Variabel NM. NM. Betul. Selanjutnya kita masuk di program study nih. Pak, program study berarti ini tipe datanya masih sama ya. Tinggal kita plus saja seperti ini. Kemudian tambahkan nama variabelnya. Apa variabelnya? Prodi. Oke. Ya, selanjutnya string juga ya. Kelas juga kan string. Pak, kelas kan ada angka ya, Pak. Betul ya? 12, 1F. Itu ada angkanya, betul ya? Betul nggak, Ham? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Kenapa saya masukkan string? Kenapa? Ada yang tahu? Karena huruf pertamanya huruf maksudnya. Ya, baik. Karena string itu adalah kumpulan dari karakter. 1, 2, kemudian titik, 1F, titik 14, itu karakter. Ya, seperti itu ya. Baik. Kita coba panggil nih di sini berarti kelas. Yang selanjutnya adalah berarti kita panggil alamat. Ya, sudah pasti Pak itu alamat gitu kan. Mungkin kata Ilham udah pasti itu string kan, alamat nih Pak. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin ya kita coba tambahkan kontak person ini integer atau string.
Ilham Integer. atau Ridwan? Integer, Pak. Integer. Baik. Coba kita nanti buktikan saja ya. Alamat telepon ini integer atau string. Misalkan saya buatkan menggunakan string seperti ini. Misalkan ya. Nanti kita cek. Ceknya bagaimana? Seperti tadi kita coba cek. str berarti kita panggil variabel kontak. Baik, sampai sini kita coba jalankan terlebih dahulu. Ya, kita coba ya. Di sini ada perintah untuk masukan. Masukan nih 1, 2, misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian namanya misalkan Hasan Basri, misalkan di sini. Enter lagi. Masukkan program studi, misalkan sistem informasi. Nah, kemudian masukkan kelas. Kelasnya 121F. Misalkan Hasannya ada 121F. Kemudian masukkan alamat. Alamatnya di Karawang nih. Kemudian masukkan kontaknya misalkan ya. Nah, kontak ya, maaf ini ada sedikit typo ya, kontak langka ya, sedikit typo ya. Nanti bisa diperbaiki. Oke, misalkan kontaknya 08, misalkan 0857 80 800 460. Tampil ya. Tampil, betul tampil? Betul. Ya, Pak. Baik, tadi ada yang mungkin sedikit penasaran, Pak, itu kontak person kan angka ya, gabungan angka. Itu tipe datanya string atau integer. Untuk membuktikannya, kita langsung saja di sini bisa nih. Misalkan kita buatkan kontak. Kontak kita berikan nilainya, misalkan 0857, begini ya, seperti ini ya. Kontak nih. Kontak. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita kalau mau memanggil pakai apa? Print ya. Print. Kemudian kita panggil variabelnya. Tipe ya, maaf. Kita pengen tahu tipenya apa sih gitu kan? Tipe. Kemudian panggil nih. Dia tuh tipe datanya apa kan? Oke. Saya kasih garis deh ya di sini ya, biar nanti kita kelihatan. Oh, ternyata kontak itu tipe datanya apa gitu kan ya. Kita coba. Di sini saya panggil nih Hasan nih di sini nih biar kasih baris. Di sini print Hasan misalkan seperti ini. Kemudian saya coba kasih juga di sini biar lebih terlihat ya. Print Hasan seperti ini ya. Baik, kita coba clear dulu di sini ya, mungkin ya bisa kita clear dulu biar tidak terlalu banyak. Dan kita coba. Nah, ini diminta untuk masukkan dulu ya, misalkan masukkan, kemudian namanya Hasan, kemudian program studinya SI, kemudian masukkan kelas 121F ya, seperti ini. Kemudian alamatnya Karawang. Kemudian kontaknya misalkan ya tadi ya seperti ini. Oke, kontak berarti dia masuknya ke dalam apa? Kelas apa? Kalau kita lihat di bawah. String ya? String. Ya. Karena apa? Karena dia itu nilainya nilai string. Kenapa? Karena ada banyak karakter di situ. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Kita sudah mengenal tipe data, kita sudah mengenal terkait dengan variabel, kemudian kita pun sudah mengenal yang disebut dengan input dan output ya. Baik. Sudah paham? Mohon maaf teman-teman, saya terlempar dari room ini. Untungnya teman-teman masih ada di sini ya. Masih Ya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Pak. Ya, Pak. Walaupun ini hanya 9 orang, wah luar biasa ya. 9 orang dari berapa? Iya semua, Pak. Setia. F. Baik, mudah-mudahan tetap setia sampai pertemuan 16 di 1 semester ya tentunya. Kenapa?
Baik, oke. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak dari bahasa Python ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa teman-teman untuk mempraktekannya. Walaupun tadi juga ada yang sudah praktik juga ya, teman-teman. Kita sudah belajar tipe data, kemudian tadi ada juga variabel, kemudian ada juga komentar, kemudian ada juga belajar kita perintah input dan output. Ada yang tanyakan sebelum saya closing? Kita akan berpindah. Berpindah apa sih Pak? Berpindah tugas. Artinya selanjutnya adalah teman-teman mengerjakan. Teman-teman baca slide-nya. Gak usah terburu-buru, dibaca dengan seksama. Artinya apa ya? Santai saja, pahami materi di slide-nya, kemudian dicoba. Pak, kalau ada error, dicari errornya gitu kan. Yang bikin error mahasiswa nanyanya ke dosen. Ya kalau bikin error mahasiswa, cari sendiri ya. Jangan nanya ke dosen bingung nanya. Kamu yang bikin error nanya ke dosen. Ya tapi nggak apa-apa kan Pak, nggak apa-apa. Kalau mau nanya saja ya di grup. Nanti boleh, misalnya Pak saya ini terkendala Pak. Saya nggak tampil ya Pak. Misalkan NIM-nya nggak tampil atau kemudian inputan nama tidak tampil. Nah itu boleh ditanyakan di grup seperti itu. Tidak usah malu-malu ya. Jangan dijapri, saya minta tolong jangan dijapri. Takutnya tidak dibalas sama saya nanti malah jadi pertanyaan. Pak Hasan nggak pernah balas WA. Misalkan. Jadi sebenarnya bukan nggak balas ya, cuman takutnya kalau misalkan nggak kebaca, kebanyakan ketumpuk dengan pesan yang lain. Baik, nanti teman-teman silahkan dicek di LMS. Di LMS itu kan ada yang disebut dengan forum diskusi ya. Nanti saya kasih satu pertanyaan. Kemudian nanti teman-teman jawab di situ, di LMS-nya. Jawab dengan baik. Jawab dengan pemahaman teman-teman. Bagaimana Pak? Ya dengan bahasanya teman-teman. Apa sih yang disebut dengan Python? Teman-teman, apa sih? Yang ada di pikiran teman-teman itu Python itu apa? Kemudian dijawab di dalam diskusi forumnya. Nanti akan saya coba cek. Saya lihat nih. Oh ini yang aktif menjawab di forum. Oh, jadi kelihatan tuh di forum tuh udah kelihatan oh ini yang menjawab. Kemudian oh ini yang di apa pada saat Zoom aktif seperti itu. Baik, saya langsung tutup teman-teman sebelum ada masih ada? Mau nanya Pak, Boleh silakan Ridwan. untuk identasi itu hanya terdiri dari if dan else saja atau gimana Pak? Ada dari percabangan. Jadi kita baru belajar, ya. Saya contohkan hanya satu if dulu ya. Nanti jadi di percabangan itu kan banyak nanti ya ada if, kemudian ada if else, ada kemudian do, ada do while seperti itu ya. Ada switch case nanti kita belajar juga. Baik. Mungkin sudah cukup. Silakan nanti giliran teman-teman yang memberikan memberikan pemahaman sendiri dengan cara membaca dan mempraktikkan yang ada di slide seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat selalu, tetap jadi memiliki motivasi ya di era pandemi seperti ini. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap lulus tepat waktu dengan target-targetnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.